Saudara, worship adalah cara kita memusatkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Tidak ada cara lain. Alkitab dari awal sampai akhir, dari zaman ke zaman sampai pewahyuan itu selesai, hanya satu cara untuk berhubungan dengan Bapa. Through the worship. Hanya melalui penyembahan. Saudara bisa dengar khotbah, tapi Tuhan tidak mau dengar khotbah. Saudara merindukan khotbah di bumi ini, tapi di sorga tidak ada khotbah. Tetapi kalau engkau menyembah di sini, engkau bawa penyembahan itu sampai di tahta Allah. Amin. Sampai seluruh tua-tua itu yang ada di sekeliling tahta itu. Saudara tahu ada satu hal yang sangat mengherankan. Mahkota yang diperjuangkannya di bumi dengan darah dan penderitaan dibuang. Dilemparkan. Merasa tidak penting sama sekali. Kecuali satu. Worship Godfather. Menyembah Allah Bapa. Saudara, jadikan itu menjadi kegairahan yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari hidupmu. Kiranya engkau Amin. di matamu aku berkenan Di antara manusia. Saudara, apa yang kira-kira paling membuat Allah berkenan kepada saudara? When I live in worship. Yes, ya. Yeah. When we are living in worship. Nah, benar Bu Esther bilang tuh, when you and I living in worship. Ketika kita hidup di dalam penyembahan. Ya, saudara bayangkan nggak? Ketika saudara memuji menyembah Tuhan, mohon maaf ya, tidak kemana-mana. Masalah apapun yang saudara punya, saudara nggak ingat loh. Yes. Tuhan menyelesaikan perkaraku dan perkara saudara. Haleluya. Bahkan saudara, saya mau bilang, saudara lupa. Ya. Saudara lupa dan begini, nggak penting buat saudara Tuhan selesaiin masalah saudara atau enggak. Seolah itu tidak menjadi penting lagi, menjadi kecil gitu loh. Ya, hal itu. Ya, itu hal yang kita harus selalu bangun ya di dalam hidup ini. Nah, tetapi ada nih ya dalam sepanjang perjalanan kami pelayanan ya hari kemarin dan baru balik hari ini itu kami bercerita satu hal gitu ya. Apa sih worship itu? Apa sih penyembahan itu? Kan gitu. Apakah itu vokal, musik, atau kalau di sini tuh namanya penghayatan. Penghayatan. Sampai ada orang yang bilang, aduh aku sih penghayatan masih susah gitu ya. Ekspresi, kalau Pak Levi bilang ekspresi gitu ya. Bukan. Jadi akhirnya kita diskusi, iya ya. Penyembahan itu adalah mengenai sikap hati. Mengenai sikap hati kita. Nah, makanya pujian tadi itu sangat menarik kan? Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Apa yang bisa membuat Allah berkenan kepada kita? Hanya satu jalan, saudara. Ketika sikap hati saya dan saudara itu menyembah Dia. Pasti dimulai dari sana. Gitu ya. Awalnya dari sana. Apapun yang tidak dimulai dari sana, itu tidak bisa menuju kepada akhir yang benar. Saya ulang ya. Apapun yang tidak mulai dari hati yang menyembah, tidak akan berakhir dengan akhir yang benar. Tidak akan menuju kepada akhir yang benar. Gitu. Nah, ujung dari akhir yang benar itu adalah menjadi teknon gitu ya. Udah jelas ya, menjadi anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang apa katanya? Setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Saudara bisa berjalan dengan seseorang
Tapi saudara belum tentu menyelesaikan perjalanan itu dengan dia bersama-sama. Jadi kesetiaan itu menjadi kunci dari persahabatan yang sejati. Kalau persahabatan itu tidak ada kesetiaan, maka itu namanya pengkhianatan. Dan itu bisa berujung sebenarnya kepada permusuhan. Kenapa Lucifer harus dilemparkan dari surga dan tidak ada lagi tempat untuk dia? Karena berkhianat. Sang pendurhaka, dia berkhianat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu kita harus benar-benar memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Karena kalau tidak demikian, kita sia-sia loh. Banyak sekali loh isi otak ini kan. Apalagi kalau udah senior begitu, udah pindah kota ini, kota anak, kota ini, kota anu gitu ya. Sudah banyak isinya gitu. Bergaul dengan banyak orang, isinya banyak gitu. Lebih semakin ruwet gitu ya. Dan itu bisa jadi sia-sia kan. Kecuali kalau kita kembali kepada satu pusat, yaitu memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Malam hari ini di awal pendalaman materi kita malam hari ini, saya ingin membawa saudara kepada satu renungan. Pikirkan apa yang Allah ingini untuk kita pikirkan. Dan itu harus serius kita lakukan. Harus dengan sengaja. Intentionally. Tidak bisa dengan tiba-tiba. Atau kebetulan. Atau mumpung. No. Itu harus dengan sengaja. Kita harus serius melakukannya. Untuk itu kita rindu, kita bisa mendengar suaranya. Kan kita mau tahu pikirannya. Logis kan? Saudara masih sama saya ya? Ya. Kita rindu mendengar suaranya. Aku ingin mendengar suaramu. Itu ada lagunya. Yaitu suara roh Allah itu sendiri. Karena tidak seorang pun dapat melihat Allah. Tetapi rohnya itu berkata-kata. Ya, kita harus rindu bisa mendengar suara Roh Kudus lebih banyak, lebih sering lagi gitu. Ya, jadi saudara, mari persoalkan, ya, mari kita persoalkan bagaimana kita bisa memiliki kerinduan, kehausan, ya, yang menjadi satu-satunya gairah dalam hidup saya dan saudara. Ya, ya seperti lagu itu berkata. Ini ya, engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya engkaulah kehidupanku. Tak ada, menarik sekali liriknya itu ya. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya engkaulah bahagiaku. Itu dalam sekali menurut saya, ya. Mampu saudara berkata, tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, dan hanya engkaulah bahagiaku. Kalau saudara katakan hari ini, belum seutuhnya, saudara mari berjuang. Untuk benar-benar persoalkan itu. Saudara kalau sampai bisa bilang, engkaulah bahagiaku, engkau satu-satunya bahagiaku, engkaulah kebahagiaanku. Wah. Amin. Saudara bisa bilang itu, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun tofan, badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Wow kan, luar biasa ya.
Saudara harus hidup ya di dalam irama seperti itu. Karena hanya satu frekuensi untuk pulang. Kalau di luar itu saudara nggak dengar suaranya, apalagi mengerti pikirannya. Saudara, jadi yang tidak perlu dipikirkan, jangan dipikirkan. Saya ulang ya, jadi yang tidak perlu dipikirkan, jangan dipikirkan. Sadarkah kita, saudara, bahwa gadget yang kita miliki, pegang di tangan, itu penuh dengan hal-hal yang memenuhi pikiran kita, yang tidak perlu sebenarnya kita pikirkan. Banyak rasa ingin tahu yang tidak perlu. Kepo gitu. Sedikit-sedikit ada kontak gitu, save, simpan. Siapa tahu suatu hari nanti. Iya benar, siapa tahu suatu hari nanti jadi masalah. Untuk apa? Ya. Jadi ketika kita penat, punya waktu kosong, di dalam tekanan bentuknya apapun itu, kita gampang sekali jadinya mengalihkan diri, berselancar kan di medsos. Cari hiburan, kesenangan. Cari pelampiasan di situ. Seolah-olah masalah kita itu bisa selesai. Seolah kita bisa mendapat kebahagiaan di sana. Mungkin sesaat ya. Tapi ingat satu hal. Semua kesenangan yang ditawarkan dunia tidak gratis. Saya mau bilang begini. Dia menyisakan bekas yang akan hasilkan anak-anak dalam kebinasaan. Dia viral. Dan itu menjadi beban satu hari nanti. Saudara baru bilang, mengapa semua ini terjadi? Tuhan bilang, aku tidak ikut-ikutan. Engkau buat dengan caramu dan iramamu sendiri. Sebenarnya Tuhan sedih. Dia sedih. Saudara kalau sampai tahu, dia sedih banget. Dia pasti bilang, engkau sudah hancurkan apa yang menjadi harapanku dalam dirimu. Hatinya terluka, saudara. Tapi itulah kita. Roma 3 bilang, menyeleweng. Wah, ngeri sekali itu. Hati gua bergetar dengan kata. Kita menyeleweng. Saudara tahu menyeleweng? Saudara udah punya buat janji. Tapi saudara dengan sengaja mengingkari. Wah, kalau manusia saja bisa terluka hatinya. Bayangkan hati Bapa. Itu murka lawannya. Saudaraku, mestinya Roh Kudus lah ya yang menjadi penghibur kita ya. Saudara yang punya banyak medsos, hampir-hampir saya nggak punya medsos pribadi. Ya, kalau saudara lihat ya paling evangelist-planner, discipleship gitu ya. Adalah satu mungkin yang jadi apa? Tapi itu juga saya posting hal-hal rohani. Mestinya saudara ya, Roh Kudus lah yang menjadi penghibur kita kan, ya. Yang menjadi pemuas dahaga jiwa kita ya. Yang kita katakan dialah mata air yang terus mengalir, ya, mengalirkan aliran-aliran air hidup. Yang saya selalu bilang seperti sungai yang tidak pernah kering dan gelombang laut yang tidak pernah putus. Yaitu roh yang sama yang akan mengajar kita untuk tidak memikirkan lagi apa yang dipikirkan oleh pikiran manusia, oleh filsafat manusia, oleh keinginan-keinginan daging. Ya, dialah yang akan menolong kita untuk tidak memikirkan hal-hal itu. Supaya apa saudara? Supaya kita luput dari apa? Dunia ini yang penuh dengan tipu muslihat. Yang saudara tahu, yang sering membawa kita kepada apa? Kepada kekhawatiran akan ingin rasa cukup, apalagi lebih dari itu. Ingin memiliki segala hal, seolah-olah dengan itu kita dapat apa? Mengatasi kekhawatiran kita. Itu tipu muslihat yang dibangun oleh filsafat dunia dalam diri kita. Seolah setelah memiliki banyak, bahkan quote-unquote segala sesuatu, kita jadi bisa mengatasi segala sesuatu. Tapi saudara tahu, saya sering sekali kan
Saya menjadi seperti hamba Tuhan yang selalu diutus ke ruang-ruang ICU, gawat darurat. Ya, saya sering sekali mengalami itu ya. Kita janjian ya, para hamba-hamba Tuhan, ya, para pendeta, ya kita ketemu di sana, Wah, dengan saya sampai di sana, ya sering sekali itu yang lain bilang macet. Pastor saja duluan, mulai saja acara. Saya bilang saya sudah tahu jawaban. Saudara, di sana tidak ada sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Bahkan untuk menghentikan bunyi-bunyi yang menyeramkan di dalam ruang ICU itu, uang tidak berkuasa. Uang tidak punya kekuatan apa-apa. Itu makanya Lukas 16 ya. Benar ya, Lukas 16, betul kan? Lukas 16 yang katakan bahwa ikatlah persahabatan menggunakan mamon yang tidak jujur. Kenapa dia bilang tidak jujur? Dia janji banyak hal. Waktu apa? Waktu saudara dengan dia masih bisa komitmen. Tapi ketika saudara dia lihat tidak punya kekuatan, mau menghadap maut, dia pergi. Dia tidak bisa tolong lagi. Mamon yang tidak jujur. Menyesakkan ya, saudara ya. Saudara, waktu kita singkat ya. Sangat singkat. Di waktu yang singkat ini, saudara, jangan sia-siakan ya. Jangan sampai di hadapan tahta pengadilan Tuhan ternyata hati kita belum pindah ke kerajaannya. Dan tangan kita masih menggenggam banyak hal. Saya ulang ya. Tangan kita masih menggenggam banyak hal. Sehingga kita tidak mampu berkata apa? Saat ku pulang menghadap Bapa. Katanya apa? Hanya engkau yang ku ingini. Ku miliki, Pak. Miliki ya. Hanya engkau yang ku miliki. Tuhan bilang, lihat tanganmu. Ya kan? Gitu kan? Lihat tanganmu. Wah. Hanya masih banyak. Masih banyak. Mungkin kita bilang, Tuhan, mana mungkin aku nih nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apa. Tuhan bilang, lihat otakmu. Lihat otakmu. Kau banyak propaganda. Mohon maaf ya pakai kata ini ya. Propaganda busuk dalam pikiranmu. Terus saudara bilang, enggak Tuhan, lihat saja. Terakhir Tuhan bilang, lihat hatimu. Lihat hatimu. Kau bunuh manusia di dalam hatimu. Dengan membenci dan mendendam kepadanya. Cukup di situ ya. Maka saudara, mari sedini mungkin kita melepaskan semua. Lepaskan ya. Kalau hati ini kita tidak pindahkan ke surga, kita bisa dalam keadaan yang tragis, saudara. Kritis hidup kita, krisis. Justru sebaliknya. Kalau hati ini kita pindahkan ke surga, apa yang saudara bayangkan? Kita bisa membuat keharuman setiap hari. Aroma yang harum di hadapan Bapa, ya. Waktu kita bisa berkata, haleluya. 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 Sambung. Haleluya. 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 Amin. Waktu kita bisa berkata haleluya, haleluya dengan hati yang diangkat,
yang mencintai Tuhan dengan seutuhnya, dengan segenap hati, Tuhan mencium keharuman itu. Kalau dulu persembahan dalam bentuk binatang yang dipotong-potong, katanya yang sempurna sekarang, in spirit and in truth. Di dalam rohmu, di dalam hatimu, dan di dalam kebenaran. Saudara, jangan sampai kita selesai di sini, di dunia ini, menghembuskan nafas terakhir, tetapi kita tidak pernah membuat kurban yang berbau harum. Itu harta yang dikumpulkan di surga. Ini adalah sebuah kehormatan di mana kita bisa membuat persembahan yang berbau harum. Itu bukan karena kita cakap bernyanyi, vokal kita bagus, melainkan saudara hati yang bersih, ya, yang dari hari ke hari tidak dikotori dengan percintaan dengan dunia ini, dengan dosa, kebencian, dendam. Kemarin waktu kami dalam pelayanan, kami ketemu orang yang mohon maaf ya, payudaranya itu bocor, saudara. Sampai tangannya itu ikut bengkak. Saya langsung katakan bahwa hati yang bersih, ya, bersihkan hatimu, ya. Tuhan pasti ingin mendandanimu kembali supaya engkau memiliki sungguh-sungguh hati yang berkenan kepada Dia. Coba kita pikirkan dengan jujur ya saudara ya. Apa yang Tuhan butuhkan dari kita? Perpuluhan, kolekte? Ya, kita memang seharusnya ya ikut mengambil bagian dalam pelayanan. Tetapi apa yang Tuhan sesungguhnya kehendaki dari kita? Tuhan tidak perlu apa-apa. Dan sebenarnya Tuhan juga tidak butuh siapa-siapa. Saya ingat Yesus bilang, aku bisa jadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Tapi kalau sampai Tuhan bisa dibahagiakan oleh kita, disenangkan oleh kita, menjadi kesukaannya, mengapa kita tidak gunakan kesempatan ini? Dan kita berkata, ku hidup hanya bagimu untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu, Bapa. Seharusnya itu kan yang jadi irama hidup kita. Banyak orang mau menjadi pelayan Tuhan, karenanya mereka sekolah pendeta, sekolah teologi, menjadi aktivis. Di mana letak bahagianya Tuhan? Jika kesenangan Tuhan sebatas kita mengambil bagian dalam kegiatan gereja, maka kita bisa lihat betapa banyak orang yang tidak bersentuhan dengan kegiatan pelayanan gereja. Apakah kemudian mereka tidak bisa menyenangkan hati Bapa? No. Sesungguhnya, semua kita bisa membuat keharuman sehingga Bapa disenangkan. Kita menjadi kesenangannya Tuhan. Jadi yang Tuhan mau adalah your heart, ya. Hati yang dipindahkan ke kerajaan surga. Maka mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini? Pikirkan apa? Waktu ini adalah kesempatan, betul. Hidup ini adalah kesempatan. Pikirkan apa yang Allah pikirkan. Makanya kalau kita dibawa orang ke, saudara ya, percakapan yang tidak perlu, jangan kepo, tidak usah ikut. Diam saja, ya. Semakin berhikmat, ya. Tadi malam kita baca ayat itu ya. Jadilah orang arif, jangan jadi orang bebal, ya. Nah, saudaraku, materi GPS kita dalam 2 minggu ini ya, 1 minggu yang sudah berlalu dan 1 minggu ke depan, bicara mengenai kekekalan. Nah, saudaraku, hidup ini tidak lama, hidup ini singkat. Sementara. Hidup ini adalah penugasan sementara. Betul sekali Pak Dani. Penugasan sementara. Bu Maria bilang apa? Hidup ini adalah persiapan terakhir.
Gladi untuk resik. kekekalan. Lagunya, lagunya Pak ya. Gladi resik, ya. Gimana Pak Daniel? Lagu saya tuh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Amin. Ya. Itu lagu saya itu. Yes. Luar biasa. Luar biasa. Kesempatan. Kapan lagi kita kesempatan? Nah, mungkin malam hari ini Pak Daniel jadi bertanya, Tuhan kesempatan ini untuk apa gitu kan? Nah, malam hari ini kita bisa tahu jawabannya ya. Kesempatan untuk membahagiakan hati Bapa. Ya kan? Betul. Amin. Nah, cara kita membahagiakan hati Bapa gimana? Menjadi penyembah-penyembah yang benar, ya. Yaitu apa? Memiliki hati yang bersih, ya. Awali dari hati yang bersih. Dari sanalah memusatkan diri kepada Tuhan itu dimulai, ya. Nah, buang nafsu daging semua lah. Ya, kalau kita bilang hidup ini adalah kesempatan, saudara sebenarnya apa lagi sih yang kita cari? Gitu. Saudara, kita bisa jadi berkat, namun apa saudara? Kita harus berani berbeda. Orientasi dan fokus hidup kita adalah apa? Identitas kita yang sesungguhnya di dalam kekekalan. Jadi jangan jadi berkat karena pamrih. Jangan jadi berkat karena cari popularitas. Jangan jadi berkat karena ingin menghibur diri. Jangan jadi berkat karena seolah-olah gitu ya. Seolah-olah hati ini menjadi bahagia gitu. Kan kata orang gitu ya, "Iya memberi aja pasti bahagia deh hatinya." Fokusnya bukan hati kita yang bahagia, fokusnya adalah membahagiakan hati Bapa. Ya. Kalau Bapa bahagia, Tuhan tahu bagaimana mengurus saya dan saudara. Ya, pikirkanlah apa yang Allah pikirkan. Ya, kalau kita tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan, walau itu kelihatannya baik dan tidak melanggar etika umum, namun pasti akan menghambat saudara. Kesempurnaan, kemuliaan, kesempurnaan iman kita akan menghambat. Padahal iman kita ini, saudara, kalau dia tidak menuju ke satu kesempurnaan, maka dia bisa apa? Menyimpang katanya. Atau iman kita ini apa? Kandas. Gitu. Kalau kita tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Mari kita burning desire ya. Mari kita membakar kembali ya hati kita ini ya. Biarlah rohmu menyala-nyala ya. Biarlah hati kita ini kita kembali gairahkan untuk mencintai Tuhan, no limits, tanpa batas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu dan dengan segenap kekuatanmu ya. Makanya kita tidak boleh terikat dengan hal-hal duniawi. Saudara, lepaskan. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku. Lepaskan. Apa yang kita sudah miliki, kita syukuri. Ya. Dan sekalipun kita memiliki, tapi seolah-olah kita tidak memiliki. Jangan genggam. Jangan terbelenggu dengan itu. Yang kita beli, seolah-olah kita tidak memiliki apa yang kita beli. Ngerti ya? Yang perlu kita beli untuk satu kebutuhan, silahkan kita beli. Tapi kalau tidak perlu, tidak usah kita miliki. Tidak usah kita ingini. Saudara kalau ingat 1 Korintus 7 kemarin ya, di materi yang kedua saya udah bahas itu ya. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Paulus berkata, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Waktu ini telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini.
Saya munculkan ya. Iya. Ini bukannya? Oh, bukan. Ini nih ya, saudara. Ini menarik loh ayat ini ya. Nih ya. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu ini telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, saudara, ini benar-benar mengenai kita loh. Waktu ini singkat. Udah singkat dibilang waktu yang sisa. Orang-orang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Jangan bilang, mengapa semua ini terjadi? Kan jangan ya. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, kata teman kita yang lain, pokoknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Habis. Betul. Ya. Amin, amin. Saudara, kita harus bisa berdialog ya, berbicara ya, ngobrol dengan Tuhan terus-menerus. Apa yang dia pikirkan ya. Oleh karenanya mari kita terus belajar bagaimana pikiran kita harus bersih ya. Hati kita jangan dicemari oleh percintaan dengan dunia ini ya. Jangan dicemari oleh hal-hal yang tidak perlu ya. Saudara, menyangkal diri itu bukan hanya sikap menolak perbuatan dosa, melainkan segala sesuatu yang bisa mengganggu pertumbuhan rohani kita untuk memiliki pikiran yang dibaharui, agar kita bisa memindahkan hati ke kerajaan surga. Saudara, penyangkalan diri ada dalam seluruh aspek kehidupan kita ya. Saya ingat Paulus ya. Paulus berkata di Filipi 3 ya. Saya kayaknya ini ya. Wah, saudara, kalau setelah tahu ini ya saudara ya, Paulus bilang begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara kalau mau memperoleh Kristus, ini jawabannya ini. Melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Jangan-jangan kita banyak yang mengumpulkan sampah. Iya Pak, betul Pak. Nimbun sampah bau. Gitu. Jadi kita bukan memberi aroma keharuman. Ya. Itu. Jadi ayat itu saudara ya, coba renungkan berkali-kali itu sampai saudara mau sampai di titik pertumbuhan seperti apapun, itu ayat itu tuh menohok ya. Kalau Paulus gradasinya tuh 3 di situ. Dia bilang begini. Dulu yang kuanggap cuan, untung, sekarang kuanggap rugi. Awalnya dia bilang begitu. Kalau saya berteman sama Bu Esther, itu untung kan, itu untung. Bu Esther pintar. Sekarang gua anggap rugi karena menurut aku itu kan gua mempergunakan tuh gitu kan, memanfaatkan. Sekarang gua anggap rugi karena itu nggak boleh kan. Itu pertama. Jelas kan. Nah, kan dia bilang keuntungan gua anggap rugi. Nah, yang kedua dia bilang gini, malahan segala sesuatu. Kan? Sebenarnya saya dengan Minarti nggak pernah lah memanfaatkan dia kan. Itu pun gua anggap rugi, dia bilang. Nah, itu saudara bisa lihat bedanya. Ya kan, itu kan orang bisa lihat gitu kan, gitu. Itu pun semua aku anggap rugi, gitu. Malahan katanya
aku melepaskan segala sesuatunya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini caranya begitu ya. Itu cara Paulus melihat kehidupan yang singkat ini loh. Ya, menarik nggak ya? Kebenaran ini, saudara, akan mendorong kita untuk sungguh-sungguh rela kehilangan kesenangan. Saya ulang ya. Saya ulang. Supaya gini, saudara, jelas apa yang saya maksudkan di sini dan akibat-akibatnya. Ya. Dan akibat-akibatnya kan. Ketika kita bilang bahwa wah, ini firman benar-benar memberkati saya. Nah, saudara, kebenaran ini akan mendorong kita untuk sungguh-sungguh rela kehilangan kesenangan. Dan ini memang sesuatu yang tidak mudah. Ini menyangkal diri, saudara. Lagu menyangkal diri yang paling Anda favorit apa? Kayaknya itu ya. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Itu satu. Terus mestinya lagi ku ingini apapun juga, Segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. wow. 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 Saudara, sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh lagi kemana-mana ya. Saudara, kalau menyelami kebenaran yang kita sama-sama sharing di sini, itu kekuatan yang sejati. I don't think anything ya. Aku kira nggak ada hal yang lebih daripada itu. Ya, saudara bisa lihat kebenaran ini sendiri berbicara. Ya. Jadi menyangkal diri itu, saudara ya, bukan hanya tindakan menolak perbuatan yang melanggar norma-norma yang sesuai dengan etika, melainkan apapun yang tidak sesuai dengan pikiran Allah. Bila demikian, maka kita akan menjadi anak-anak Allah yang berharga, ya, bernilai tinggi dan mulia kan, berharga itu. Pikirkan dan renungkan, seakan-akan kita sudah ada di pengadilan tahta Kristus. Ya, jikalau kita tidak mulai hari ini berbenah, kesempatan itu akan hilang dan kita akan menyesal nanti. Yang Tuhan mau adalah hati kita yang bersih, tidak dicemari dengan percintaan dunia ini. Dan terakhir, jangan lupa itu yang diingini Tuhan. Pindahkan hatimu ke kerajaan surga. Identitas saya dan saudara di dalam kekekalan. Bangunlah itu di dalam kekekalannya. Hati kita harus fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Fokus kepada kehidupan yang kekal, di mana satu kelak nanti saudara dan saya, kita akan hidup bersama dengan Bapa di sorga selama-lamanya. Amin. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga. Jadi kalimatnya menarik juga ya. Dia mau bilang gini, emang gue masih ingini gitu. Tau kan gitu. Kan kalau orang sampai nyanyi mestinya tak lagi ku ingini, berarti yang nyanyi itu masih ingini kan? Ini Pak. Ya Pak. Bener ya. Jadi paslah kita nyanyi itu ya, supaya menjadi cermin ya, Pak Andi ya, cermin toh. Kan cermin itu kan menunjukkan wajah kita, walaupun kita nggak sesungguhnya yang di cermin itu. Kita bilang itu bayangan gue kok gitu. Nah, cuman itu kan menunjukkan who am I? Mestinya itu loh Pak. Iya. Mestinya. Jadi MI, siapa kamu? saudara, mudah-mudahan renungan itu sedikit mengobati ini ya, kekisruan. Atau maksudnya kan bahan saya itu kan ini ya, bacaan gitu ya. Tidak menarik, nggak banyak gambarnya gitu loh. Ya kan? Paling aku kasih warna-warna kan.
Nah, tapi yang buta warna kan nggak terhibur. Sorry. Aduh, em, nggak ada lah ya. Nggak apa-apa ya bercanda sedikit ya. Soalnya udah jam Mumpung 9 masih lewat. ada kain jadi ya. Apa? Ibaratnya kita mumpung masih ada di bumi ini. Hmm, Kalau udah nggak ada ya percuma, ya mm-mm. kan? Iya betul, Iya. betul, Iya, betul. saya pikir begitu. Mumpung masih ada kita kesempatan ini. Iya, Kalau kita udah nggak ada ya udahlah masuk kemana? nggak punya Kita harus kesempatan lagi, bertahan di betul. sini. Bener. Heeh. Saya pikir gitu. Kalau kita udah nggak ada kesempatan, udah total umur nggak tahu, tek mati. Nah, udahlah Eh, dimasuk mana? menarik tuh. Rupanya gini loh. Wah benar ini. Saya dapat konfirmasi tadi siang, saudara ya. Eh, benar, kalau saudara mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan itu ya, kan berharga di mata Tuhan orang yang mati, apa? Berharga di mata Tuhan. Kematian orang yang dikasihinya. Kematian orang yang dikasihinya. Jadi yang dikasihinya, gitu. Saya jadi nyambung. Oh berharga tuh kayak apa ya? Kan bernilai tinggi, mulia, apa dong ininya gitu, realitasnya gitu kan. Saudara, tahu nggak? Saudara mati, malaikat dikirim untuk jemput. Nah, betul. Wah, malaikat disuruh jemput saya dan saudara. Tetapi kalau saudara nggak orang yang dikasih, ya saudara tahu sendiri lah ya. Nah, orang kaya itu, kalau saudara perhatikan Lukas 16 itu Lazarus dijemput malaikat, tapi orang kaya itu tidak. Susah masuk kerajaan surga deh. Iya. Itu saudara kita bisa merenungkan itu kan, bayangkan, waduh, Bayangkan. saya harus mati berharga ya.